ulang tahun ke-42 meninggalnya ayahanda beliau, Haji Mudawali Al-Khalili, 42 tahun yang lalu. Yang kedua sehubungan dengan Majlis Tauhid dan Tasawuf, ya. Jadi kami datang darat untuk memenuhi undangan tersebut. Yang rencana besok, insyaAllah kami akan sambil itu juga bersilaturahmi dengan beberapa ulama yang serta berkumpul semua. Terkait dengan partai yang ada di kebijakan partai PA untuk mencalonkan kandidat mewakili dari PA sendiri, itu bagaimana tuh, Adi? Terkait pencalonan seorang kandidat, pencalonan dari partai sendiri, itu bagaimana? Untuk dari PA? Untuk mana? Provinsi atau kabupaten? Bupati. Jadi itu sebenarnya saya tidak berilmu, tidak bisa memberikan komentar yang banyak di sini karena segala sesuatu kita harapkan supaya tercapai dan mencapai suatu solusi yang baik. Kita yang penting adalah bersatu padu, ya, untuk kita kembali menurut jalan yang sebenarnya, sehingga kita kembali ke keadaan yang seperti dulu, ya. Mudah-mudahan kita akan mencapai solusi yang baik, InsyaAllah. Jadi dengan cara yang bukan macam mana cara yang dilakukan, ya, itu tentang kabupaten-kabupaten atau wilayah dan terserah pada wilayah itu sendiri yang menyelesaikan masalah yang timbul di wilayah tersebut. Kalau misalnya kita dari provinsi itu bagaimana sikap kita menyikapi adanya beberapa orang calon yang mewakili dari sebuah partai, ya PPA sendiri, itu bagaimana? Itu seperti yang telah terjadi. Kita sekarang telah membentuk apa yang disebut dengan Tuha 8. Itu di samping dengan Tuha 2, ya. Jadi Tuha 8 itu adalah suatu badan yang terbentuk sekarang, ya, untuk membantu proses apa yang terjadi sebenarnya kita ingini di wilayah-wilayah misalnya, ya. Jadi nanti kalau misalnya daerah sendiri, wilayah sendiri itu sendiri tidak bisa menyelesaikan mengadakan solusi untuk menyelesaikan masalah, mereka datang untuk membantu. Untuk bantu proses. Turun ke kabupaten. Mungkin sistem kerjanya itu apakah melakukan survei, observasi atau voting? Itu bergantung apa yang dimaui, apa yang diminta oleh keadaan, ya. Macam mana cara membantunya? Ya tentu secara kompromi, ya, supaya itu masalah akan terselesaikan dengan cara yang paling bijaksana. Berarti metodenya mufakat, musyawarah. Musyawarah dalam agama itu pentingkan sekali. Kalau kita orang Islam itu selalu dalam musyawarah. Kalau ada sesuatu yang tidak berbeda pendapat. Berbeda pendapat itu ya, itu lumrah. Ya, sebagaimana berbeda pendapat. Tapi pendapat itu bisa kita satukan dengan cara musyawarah, ya. Tanpa musyawarah tidak akan bisa selesai. Berarti kedatangan dari tim ke posko salah seorang kandidat, yaitu Pak Adami, itu hanya sebatas silaturahmi atau mencari referensi atau bagaimana? Saya sekarang juga tadi terkejut juga karena Abu Yus tadi mengatakan kita singgah sebentar di posko. Bagi saya tentu terima kasih, saya sedia saja. Tapi tidak ada dari semula saya telah datang kemari untuk mengadakan itu razim, mengambil keadaan-keadaan, menyediakan keadaan, tidak begitu, ya, karena tidak ada dari
semula itu yang kami bawakan dari sana. Berarti untuk saat ini dari PA provinsi belum ada yang menentukan sikap siapa kader yang akan dicalonkan? Saya tidak bisa campur dalam hal tersebut karena saya dengan mengawali adalah 7 pimpinan ya tertinggi. Dan di sana kan ada partai, ketua partai, ya, ada sekjen, ya. Kemudian saya sebutkan tadi ada Tuhalapan, ya. Jadi kalau kami sebagai leadership itu termasuk dalam Tuhaput, ya. Jadi yang membuat itu, yang membuat apa namanya, kalau ada masalah yang membantu itu adalah Tuhalapan dan bersama-sama dengan pimpinan partai. Kapan Pak kira-kira Abu dari Partai Aceh sendiri mampu memberikan kepastian siapa-siapa calon yang akan diitukan dari PA? Saya kira itu terlalu dini untuk disebutkan hal tersebut. Itu tergantung kepada masalah itu sendiri bisa terselesaikan dalam tempoh yang singkat. Dalam tempoh yang singkat akan tercantum nama-nama siapa yang akan disalurkan. Kalau belum, mungkin memerlukan waktu supaya lebih dicerna lebih mendalam dengan secara kompromi dan musyawarah. Secara pribadi, keinginan Abu sendiri bagaimana, Abu? Dengan ada permasalahan yang ada di kabupaten-kabupaten kota. Saya tidak bisa secara langsung karena ini wilayah Melabung. Bagi saya serupa saja dengan wilayah yang lain, ya. Jadi tidak ada mandat saya untuk memberikan hal yang demikian. Ada catatan tapi saya tambah sedikit. Bagi kami yang penting sebenarnya adalah memfokuskan persoalan yang juga di sana karena saya sendiri itu masuk sebagai kandidat calon gubernur. Jadi ya, di samping itu bukan nanti tidak memikirkan di kabupaten. Di kabupaten saya serahkan itu masalah kepada pimpinan partai dan juga kepada Tuhan. Jadi sebagai tambahan, mungkin beberapa bulan terakhir ini kita disibukkan oleh keputusan MK yang sangat membuat pimpinan di provinsi sana lalu menguras tenaga untuk menyelesaikan masalah tersebut karena yang utama dan yang paling utama bagi pimpinan seperti Wali dan sebagainya adalah supaya semua poin-poin dalam MOU dan UPA itu dapat diselamatkan. Itu yang paling penting. Jadi apalagi kalau kita kaji kenapa timbulnya independen dan lain sebagainya, sebenarnya itu adalah kepentingan pihak-pihak tertentu yang sebenarnya ruang untuk demokrasi bagi mereka sudah dibuka karena di Aceh kan sudah ada partai lokal yang tidak ada di provinsi lain. Jadi sebenarnya apabila sudah ada partai lokal bermakna semua orang bisa buat partai politik, apakah itu ulama, apakah itu cendekiawan, apakah itu petani dan lain sebagainya. Jadi tidak boleh double gitu. Jadi inilah sebenarnya yang orang Aceh harus paham karena apabila tidak kali ini bisa dicopot satu pasal dalam undang-undang, lain kali akan dicopot masalah syariat Islam, misalnya akan dicopot masalah partai politik yang provinsi-provinsi dan cemburu. Jadi Aceh ini sebenarnya jelas dijamin oleh Undang-Undang 45 pasal 18B, negara itu mengakui kekhususan dan keistimewaan Aceh yang sebenarnya pihak mereka harus lebih jeli dan lebih teliti supaya konflik yang sudah hampir 30 tahun itu redam setelah ada perjanjian damai di Helsinki itu bisa kita kita buat kekal dan abadi. Berarti intinya permintaan dari kita bahwasanya pemerintah harus tegas dan konsisten berdasarkan regulasi yang ada. Regulasi yang ada tentang pelaksanaan pemilu kada seperti itu. Yang menyatakan bahwasanya calon independen hanya berlaku sekali dan
untuk ruang demokrasi sudah sudah dibuka ruang dari partai lokal, intinya seperti itu. Jadi kita minta pemerintah konsisten terhadap regulasi yang ada. Apalagi sekarang Aceh ini kan sudah dalam NKRI gitu, jadi tidak perlu ditakuti lagi. Ya, jadi berilah kekhususan Aceh, apalagi sudah dijamin oleh Undang-Undang 45 itu sendiri. Jadi kompromi politik di Helsinki itu sudah dibuat gitu. Jadi kejujuran yang diperlukan sekarang. Kalau tidak, nanti sebahagian daripada rakyat Aceh ini akan meminta yang lainnya lagi. Ini yang kita takuti, mudah-mudahan tidak terjadi. Makanya pemerintah pusat pun perlu kejujuran dan keikhlasan dalam menjalankan semua poin-poin dalam MOU Helsinki dan Undang-Undang Aceh. Selama berapa tahun itu bagaimana realisasi dari poin-poin MOU? Apakah telah tercapai keseluruhan atau tidak? Ya, kita mengerti bahwa hampir 5 tahun ini ada sebagian yang sudah dilaksanakan, tapi masih banyak sekali hal-hal yang belum dapat dilaksanakan. Inilah makanya Aceh perlu perubahan. Kenapa kali ini TA mengangkat Dr. Zaini yang umur 70 tahun sebagai seorang dokter yang sudah cukup lama begitu di luar negeri dan sudah pernah menjadi dokter di Kuala Simpang sebelum naik ke gunung begitu. Bagi beliau sudah cukup banyak uang begitu, tapi karena panggilan untuk menyelamatkan Aceh, menyelamatkan MOU, menyelamatkan harta pusaka rakyat Aceh demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Aceh secara keseluruhan, makanya Partai Aceh menginginkan perubahan yang lebih baik di Aceh. Sayang, Aceh cukup kaya, tetapi rakyatnya masih banyak yang miskin. Apalagi korban konflik luar biasa, anak yatim, inang janda dan lain sebagainya. Jadi ini perlu pemimpin yang good governance, yang bersih, yang tidak hanya memikirkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Saya tambah sedikit karena penting untuk dimengerti dengan salah pengertian dalam hal tersebut. Apa yang disebut dengan MOU Helsinki dan apa yang disebut dengan Undang-Undang Nomor 11 tentang Undang-Undang Pemerintah. Jadi apa yang telah didapat kata sepakat oleh kedua pihak, antara Gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah Republik Indonesia di bawah yang dimediasi oleh Presiden Artisani dan Finlandia, itu adalah titik-titik atau substansi sebagai hasil kata mufakat antara kedua pihak. Dari itu sebahagian telah dipindahkan menjadi logam, menjadi undang-undang pemerintah. Bagi kita masih waktu melihat itu, meneliti, belum 100% itu diimplementasikan sebagai undang-undang pemerintah. Masih banyak lagi persoalan yang perlu diadakan revisi. Yang ini yang kita masih selalu berusaha dan berhujang mengadakan lobby dan sebagainya, face-to-face meeting, discussion di baik Jakarta ataupun di Aceh. Salah satunya seperti apa tuh Abu yang belum terimplementasi? Supaya nanti itu saya kira tidak perlu saya uraikan detail, tapi yang harus mengerti bahwa selain daripada 6 perkara yang itu tugas daripada pemerintah pusat, dan yang lain itu wewenang daripada pemerintah Aceh. Yang penting saya utarakan di sini bahwa ini persoalan yang seperti misalnya tadi utarakan adalah masalah independen. Bagi kita yang kita takuti bukanlah calon independen itu siapa yang maju sebagai calon. Bukan perkara siapapun boleh, asal itu sah-sah menjadi hukum. Bagi kita, kalau itu tidak menjadi hukum, itu susah. Karena kita disebut sebagai negara hukum, kita harus hukum. Jadi kadang-kadang kita ketahui bahwa politik itu bisa mengalahkan hukum. Jadi untuk kepentingan politik mengalahkan hukum. Jadi itu kan tidak nyaman
ya, karena rakyat Aceh yang demikian telah lama dalam keadaan penderitaan, ya, telah lama berkali-kali di-treat dilihat oleh Jakarta, oleh pusat, dan diberikan ketidakadilan, ketidakjujuran dari sana, ya, dan malah kena tipu seperti ini Ikrar Lamti misalnya, ya. Jadi itu yang tidak kita ingin. Sekarang apa yang saya utarakan tadi, kita tidak takut kepada jalur independen siapa yang mendatang, tapi yang kita takuti adalah untuk mengiyakan ini jalur independen terjadi lagi di Aceh, berarti mereka atau PMK itu telah membuang atau mencabut itu pasal 256. Pasal 256 itu di dalam undang-undang pemerintah Aceh, ya. Jadi itu tidak nyaman bagi kita, karena ini adalah sesuatu yang kita katakan sekarang itu sebagai harga mati. Karena itu penting sekali. Akibat daripada 30 tahun konflik, kita sekarang ada dapat ini, ya, melalui substansi DPRU sekarang sudah dimasukkan ke dalam undang-undang pemerintah Aceh. Belum lagi ini selesai 100%, sudah mulai dicopot. Ini hari akan dicopot pasal 256. Besok lusa atau 1 tahun lagi yang lain lagi, ya. Akhirnya kita tinggal tong kosong, tidak ada, ya. Jadi ini yang kita. Maka dengan demikian kami juga meminta, ya, sudah berkali-kali kita juga mengirim surat supaya pemerintah pusat itu berhati-hati sekali dalam menangani itu persoalan ini, supaya jangan terjadi lagi konflik yang tidak kita ingini. Kita sudah di bawah NKRI, dan kita sudah rela juga, kita harga mati itu NKRI. Kita masuk berdamai di bawah NKRI. Ya, NKRI seperti mereka itu harga mati, kita juga harga mati. Ya, jadi dengan demikian kita prosesnya mesti ada keikhlasan, proses itu mesti ada kejujuran dan sebagainya, sehingga perdamaian abadi akan dicapai. Terima kasih, nama saya Aklam dari media Waspada. Ada dua hal yang saya tanyakan. Yang pertama soal ini kan setelah masa Kolin Don kemarin kan diberikan